بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedianya jadwal saya besok, tapi karena yang Ustaz hari ini berhalangan dimajukan. Jadi besok insyaallah mungkin wallahu taala apa yang terjadi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Wallahu taala nafsum madza ta'malu ghada, madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esokan hari. Tema yang besok akan kita angkat, kita majukan sekarang, yaitu temanya waspadai riba. Pertama, kenapa kita mewaspadai riba? Saudaraku dan saudariku muslim dan muslimah, ini untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan semua manusia. Hendaklah dia mewaspadai riba, baik kebaikan untuk individu dia, keluarganya, atau masyarakat di mana dia berada di situ. Untuk pribadi, jelas Allah menantang anda perang bagi anda pelaku riba yang belum bertaubat kepadanya. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang datang kepadanya peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba, lalu dia bertaubat, fantaha, maka yang telah berlalu semoga dimaafkan oleh Allah. Tetapi siapa yang bandel, tetap melakukan riba, kembali melakukan riba, kata Allah, mereka adalah ashab, penduduk penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Belum juga anda berhenti setelah Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, Allah kembangkan sedekah. Harta anda hancur di dunia, tetapi dengan sedekah harta anda berkurang, hakikatnya harta anda sedang bertambah. Dengan riba, walaupun anda lihat dalam hitungan matematika anda bahwa harta anda bertambah dengan pertambahan riba bunga ini, Allah mengatakan Allah hancurkan. Dalam sedekah, walaupun dalam hitungan matematika anda bahwa harta anda berkurang dengan disedekahkan, kata Allah, Allah tumbuh kembangkan. Siapa yang benar cara berhitungnya? Anda sebagai makhluk dengan hitungan logika anda, atau Allah yang menciptakan anda dan menciptakan harta itu semuanya? Belum juga berhenti anda untuk melakukan riba, Allah ancam, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Belum juga kamu berhenti dari melakukan riba, kata Allah, kalian telah mengumumkan perang. Umumkan, kalian menabuh genderang perang. Melawan siapa kalian perang, wahai pelaku riba? Biharbin minallahi wa rasulih, perang melawan Allah dan Rasulnya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Tabari, Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya, bahwa nanti di hari kiamat para pelaku riba akan diberikan pedang oleh Allah. Ini pedang. Lalu
Kata Allah, mari perang melawanku. Anda perang melawan Allah pakai pedang Anda. Siapa Anda? Ini yang terjadi dengan para pelaku riba. Allah mengatakan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Dan sungguh aneh kalau Anda lihat sebagian kaum muslimin dan sebagian lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan sosial dan sebagian negara kaum muslimin berpenduduk muslimin, mereka melakukan riba dalam bentuk menempatkan dana mereka, uang mereka di lembaga riba dengan akad ribawi. Ini perang melawan Allah namanya ini Anda. Kapan Anda akan keluar sebagai pemenang melawan Allah? Allahul musta'an. Allah mengutus kepada Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah hinakan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang pernah mengatakan, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka Allah utus kepada Fir'aun dan pasukannya al-qummala wad-dama wad-dafadi wad-dam. Allah utus kepada Fir'aun ummal, kutu. Di rambut ada kutu, mau tidur di atas ada kutu. Wad-dafadi, kodok katak. Buka panci, buka ini, ada kodok. Wad-dam, darah. Mau minum air, ternyata air berubah menjadi darah. Pusing Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan kenyataan seperti ini. Maka dia minta kepada Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbaka kashif 'anna. Wahai Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu, tolong angkatkan ini, kami tidak bisa hidup. Itu yang mengaku dirinya Tuhan. Pernahkah Anda mengaku diri Anda Tuhan dan sekarang perang melawan Allah, menantang perang? Bagaimana kalau saat Anda tidur lalu Allah mengutus 101 ekor tikus dan memotong Anda keluar rumah Anda? Tikus-tikus ini bahkan bawa Anda ke atas atap. Bisakah Anda melawannya? Baru tikus pasukan Allah, dan Allah memiliki pasukan. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan milik Allah seluruh tentara yang langit dan di bumi. Para malaikat tentara milik Allah. Para jin tentara Allah yang bisa Allah kendalikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani perang dengan Allah? Ada, yaitu para pelaku riba. Oleh karena itu, hindari riba ini. Riba ini yang menghancurkan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bernegara. Semua orang tahu ini, semua orang tahu ini. Ya. Syekh Nabil Al-Audi dalam satu ceramahnya, beliau mengatakan, salah seorang istri wanita menghubungi saya dan menceritakan awal kehidupannya. Dia mengatakan, kami hidup dalam keindahan rumah tangga, pengantin baru enak semuanya. Namun biasa seperti pengantin baru yang lain, belum punya rumah, belum punya apartemen, usul kepada suaminya ambil kredit. Kata dia, memang kami punya rumah, tapi rumah itu bagian neraka. Betul neraka ini, betul. Karena diambil dengan cara riba, dengan cara pinjaman riba, yang riba itu adalah pertambahan. Pertambahan dari akad utang, bukan jual beli. Betul, ini akan menghancurkan, karena neraka. Dia mengatakan, wanita ini menceritakan kepada syekh tersebut, semenjak kami memiliki rumah, apartemen, memiliki apartemen tersebut, setiap hari cekcok. Sebelumnya kami ngontrak damai aman, tetapi cekcok setiap hari. Dan katanya, dia menceritakan sampai berakhir kepada talak, cerai suami istri ribut. Tanpa pengantin baru cerai, itu aneh. Penyebabnya tidak ada, kata mereka. Serasi. Ternyata selidik punya selidik. Kami yakin penyebabnya adalah riba. Betul. Karena maksiat kepada Allah
akan menyebabkan Anda kepada makhluk yang lain menjadi hubungan tidak baik, tidak nyaman. Coba, setelah Anda melakukan sebuah maksiat, keluar ke hadapan manusia, salami, temui teman-teman, temui istri, temui anak, akan Anda dapatkan an-nufrah, akan Anda dapatkan ketidaknyamanan dengan manusia yang lain. Manusia lain tidak nyaman dengan Anda karena Anda perusak, penentang ketentuan Allah Jalla fi'ula. Dan dia mengatakan berakhir kepada talak dan cerai. Rumah yang didapatkan dengan cara pinjaman riba ini merusak orang dalam rumahnya. Karena bila Anda mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa baitun, ya, sebuah rumah yang tidak dibaca dalamnya surat Quran seperti kuburan. Ini menunjukkan di kuburan tidak boleh Anda baca Quran. Karena Rasulullah mengatakan rumah di dalam tidak dibaca Al-Quran bagaikan kuburan. Kalau Anda baca Quran di rumah Anda yang didapatkan dengan cara riba ini, bacalah surah Al-Baqarah di sana. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa siapa akhfa inna akhdhaha barakah wa la yastati'uha al-batalah. Yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya itu menyebabkan tukang sihir tidak bisa masuk ilmu sihirnya, dan dia selamat dari gangguan-gangguan halus, kasar, semuanya di rumah tersebut. Tapi kalau Anda baca ini di rumah Anda yang dapatkan dengan riba, khawatir kewalat Anda. Karena ayat di sini Allah mengharamkan riba. Ayat yang terpanjang mengharamkan riba di surah Al-Baqarah. Di akhir-akhir surah Al-Baqarah Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Kemudian ayat seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah menjelaskan dalam surat akhir surat ini, sebelum akhir surat ini, tentang riba, bahwa orang riba itu nanti datang di hari kiamat dalam keadaan bagaikan orang kesurupan. Mereka mengatakan jual beli sama dengan riba, sebagaimana orang untung dengan dagang, saya untung dengan riba. Kata Allah, tidak. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang datang kepadanya peringatan Allah telah mengharamkan riba dan tidak berhenti dia, maka dia kekal dalam neraka, kata Allah. Allah mengatakan, wahai orang beriman, tinggal bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba. Jika kalian tidak mau meninggalkan, kata Allah, kalian mohon perang dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Kalau Anda baca surah Al-Baqarah ini, Anda yang kualat terlebih dahulu. Maka apa enaknya hidup di rumah seperti ini? Benar kisah mereka itu, bahwasanya sebelumnya mereka ngontrak, hidupnya aman, tenang dan damai. Berubah dengan cara riba, hancur rumah tangga. Mungkin Anda menanyakan, Ustaz, itu dulu orang bangun rumah mulai dari pondasi atau mulai dari pancang kayu dahulu, pelan-pelan dari dapur dahulu. Sekarang mana ada orang bangun rumah seperti itu? Bagaimana? Kami ingin punya rumah juga. Apakah Islam mengharamkan orang punya rumah? Ya, pahami dengan baik. Islam tidak pernah mengharamkan orang punya rumah. Allah mengutus Rasulullah SAW untuk kebaikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus ke Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Bukan untuk mengharamkan sesuatu bila itu baik. Jadi bila itu buruk Allah haramkan. Adakah solusinya? Ada. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka solusinya jual beli, bukan kredit, bukan pinjaman. Bukan kredit pinjam, tapi jual beli. Bagaimana caranya? Anda sebagai developer, Anda punya rumah, Anda sebagai pemilik modal, beli rumah itu dulu. Setelah menjadi milik Anda terima rumah tersebut, Anda jual kepada orang yang ingin beli dari Anda. Boleh mendapatkan keuntungan di sini dengan tidak tunai. Anda beli umpamanya 500 juta. Kemudian Anda jual menjadi berapa lama Anda mengangsur? 2 tahun. Saya jual 600 juta dengan cicilan sekian. Boleh. Dengan syarat bila terlambat tidak ada sanksi, penalti tidak ada. Tidak ada namanya sanksi, tidak ada namanya penalti, tidak ada namanya
ta'zir. Sebagian lembaga keuangan syariah membuat istilah namanya ta'zir, tapi penalti juga, tidak ada ta'wid. Lalu bagaimana saya mengamankan hak saya, rumah saya? Gampang, nanti balik namanya setelah lunas. Belum lunas belum balik nama. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Halal jual beli, tetapi riba dengan kredit pinjam ke bank, lalu anda beli rumah tersebut, kemudian anda bayar berlebih hutang anda ke bank, maka jelas ini riba diharamkan oleh Allah. Dan ketahui anda, yang pembuat riba ini hancur negaranya kan. Amerika hancur negaranya, Yunani negara tua itu hancur perekonomiannya, Spanyol negara tua juga hancur perekonomiannya, dan negara anda sendiri Indonesia ini juga hancur dengan riba. Tidak ada. Kenapa? Kenapa ini hancur semuanya? Penjawabnya hanya satu, mereka menentang pembuat ketentuan, pembuat bumi dan langit ini, yaitu Allah. Bila mereka membuat sistem ini di luar bumi Allah, di luar langit Allah, silahkan, mungkin mereka berhasil. Selagi di dalam bumi Allah, selagi di langit Allah, tidak mungkin. Karena Allah yang mengatakan yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Silahkan buat bumi sendiri, buat langit sendiri, buat sistem sendiri dengan riba, terserah anda. Tapi ingin hidup di bumi Allah, di bawah naungan langit Allah, ikuti sistem dan cara dibuat oleh Allah. Karena dia telah menentukan yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Mungkin anda berkata, Ustaz, saya dari pengusaha kecil, kemudian lama kelamaan usaha saya berkembang, saya dapat pinjaman ini, kredit ini, semuanya riba, tapi saya berhasil sampai sekarang. Ya, kata siapa anda berhasil? Kata siapa anda berhasil? Hari ini, sore ini, qadar Allah takdirkan, sore ini saya ngisi di Universitas Esa Unggul seminar tentang implementasi dari ekonomi Islam dalam kredit kecil menengah. Implementasinya karena selama ini yang ada kredit kecil menengah itu dikembangkan, dibesarkan dengan riba. Tidak mungkin dia besar, karena dia melawan ketentuan Allah, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Mungkin sering saya sampaikan kasus yang subhanallah sangat menarik sekali. Setelah saya memberikan kajian tentang riba di kota Solo, di tepatnya di Masjid Selayo, di Sumatera Barat. Setelah kajian, saya istirahat, datang seseorang, orang yang paruh baya, dia mengatakan, betul ya Ustaz katakan tadi bahwa Allah menghancurkan riba. Ustaz, saya membangun bisnis saya dari usaha, dari modal saya yang halal, mulai dari 100 juta rupiah. Kurang setahun saya sudah memiliki aset 1 miliar lebih. Ketika itu datang rayuan dari lembaga riba meminjamkan modalnya. Ini modal. Setiap orang itu ingin pertambahan modal, walaupun sudah ada modal, namun manusia tamak, sifat manusia tamak. Walaupun sudah maju, sudah berkembang, tetap ingin tambahan modal. Saya terima tambahan modalnya. Tahu Ustaz kata dia? Enggak tahu saya. Kurang setahun ke depan saya terlilit hutang sampai sekarang. Dari 100 juta, perkembangan lebih dari 1000% perkembangan keuntungannya. Kemudian kurang setahun terlilit hutang. Bukan saja perkembangannya, modalnya pun habis. Betul kata Allah tadi. Testimoni Anda bagus. Boleh saya sampaikan? Silakan sampaikan setiap ceramah Anda. Ya. Itu dia Ustaz mengatur enggak baik, enggak begini-gini, urusan Anda. Tapi ketahuilah Allah menentukan yamhaq, hancur. Bila tidak hancur nominal kekayaan Anda, ketahuilah sesungguhnya hancur keberkahannya di dunia dan di akhirat. Mungkin Anda mengatakan Ustaz, mimpi Ustaz, kalau umpamanya orang sekarang berusaha tanpa riba, meletakkan dana, menyimpan dana tanpa riba, kurang dana tanpa dana. Mimpi Ustaz sekarang. Terserah mau mimpi mau tidak, tapi yang jelas Anda hidup di bumi Allah. Kalau ingin hidup dengan sistem yang membahagiakan Anda, jiwa Anda dengan semuanya, ikuti ketentuan ini. Banyak orang yang kaya tanpa riba. Saya punya mahasiswa di program S2 Ekonomi Islam, salah satu sekolah tinggi Ekonomi Islam di Bogor. Dia termasuk usahawan muda termuda Indonesia yang sukses bergerak di bidang properti.
Di umur 27 tahun dia sudah memiliki aset sampai 211 miliar. Di waktu itu nilai proyeknya sampai 1 triliun. Sekarang lebih 1 triliun nilai proyeknya. Sekarang sedang mengerjakan properti 100 hektar tanah di Bogor untuk dibangun rumah kecil, tipe kecil menengah. Dia mengatakan, saya ingin tobat dari riba, Ustaz. Saya akan usahakan jual tanpa melalui lembaga riba. Saya jual sendiri. Bagus. Jangan Anda minta pertambahan keterlambatan pengangsuran. InsyaAllah. Dan Anda aman. Karena kalau dia tidak bermain-main dengan angsurannya, tinggal rumah tidak Anda balik namakan, kemudian Anda jual lagi, kemudian Anda tutupi hutangnya dia, sisanya Anda kembalikan kalau ada sisanya. Mungkin. Anak muda ini, subhanallah, saya kata, bikin sistem yang tanpa riba. Mungkin. Anda tahu Bank Arjihi, bank terbesar di Saudi Arabia dengan aset 20 pada tahun 2009 dengan asetnya 200 miliar dolar US. Bank pertama, bank Islam pertama di Arab Saudi dibangun pada tahun 1404 dan 84. Sekarang sistemnya sampai sekarang tanpa riba. Ya, Anda hidup di bumi Allah mengatakan tidak mungkin maju usaha tanpa riba. Yang Allah mengatakan tidak mungkin Anda usaha maju dengan riba. Siapa yang betul, Anda atau Allah? Ada salah seorang pengusaha, dia mengatakan, Ustaz, sebelumnya saya punya usaha, punya karyawan jumlahnya 100 lebih, punya premi yang harus dibayar setiap bulannya ke 7 jenis asuransi, kata dia. Tetapi setiap akhir bulan saya pusing kemana mencari gaji pegawai ini. Saya harus pinjam sana, pinjam sini, dan akhirnya mentok ke bank. Setelah semenjak saya mengetahui bahwa Allah mengharamkan riba dan Allah menghancurkan riba dan membuat pusing, betul membuat pusing. Salah seorang profesor kesehatan di Universitas Ain Shams di Mesir, dalam penelitian beliau menyatakan sangat erat hubungan antara penyakit jantung dengan riba. Mungkin dia berkata, mungkin ini hubungannya dengan firman Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanul mas. Orang-orang yang pelaku riba, pemakan riba, mereka tidak berdiri kecuali dalam keadaan kesurupan. Mungkin kesurupannya karena tidak stabil. Itu Allah Ta'ala alam. Juga ada testimoni waktu saya di Semarang, kajian tentang riba juga dimulai oleh salah seorang moderatornya. Kata dia, saya dahulu pelaku riba di lembaga keuangan konvensional ini. Saya bekerja, disebutkan nama salah satu bank. Semenjak saya bekerja 20 tahun lebih, setiap harinya saya merasa pusing, harus minum Panadol. Saya coba apa penyebabnya. Saya sudah berobat kemana-mana. Akhirnya saya coba untuk menghentikan pekerjaan, jangan-jangan pekerjaan riba saya ini penyebabnya. Betul, saya hentikan. Semenjak berhenti itu sampai sekarang sudah lebih 5 tahun saya tidak pernah minum obat pusing lagi. Masih mending ada pusing di dunia. Masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Jalla fi'ala. Teman tadi mengatakan, saya putuskan semua pinjaman riba, saya tutup. Yang saya jual aset saya. Saya mulai usaha dari nol, apa adanya. 7 premi asuransi saya tutup semuanya, saya hentikan. Tahu Ustaz? Enggak tahu juga saya. Kata dia, semenjak itu tanpa ada strategi khusus saya terapkan dalam bisnis, semuanya berjalan lancar, dan saya tidak pernah berpikir untuk memberikan gaji karyawan di akhir bulan. Maka bila Anda menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, jangan pernah berbuat maksiat kepada Allah, apalagi melakukan perbuatan riba ini yang merupakan salah satu sab'al mubiqat, salah satu dari 7 dosa besar yang menghancurkan pelakunya di dunia dan di akhirat. Saya kira ini, kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan? Kita cukupkan. Jelas semuanya riba haram? Alhamdulillah. Jelas semuanya riba haram. Jelas semuanya tabungan haram. Tabungan dengan pertambahan.
Dengan bunga haram? Ya, kita tutupkan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah.